kelinci ya. Mungkin jenengan nggak menyadari ada yang mencatat. Mungkin ibu-ibu tahu ya Bu ya, ada bocoran ya, besok saya kirim soal ujian jam 8 pagi, nggak ada yang remet. Nah ini mungkin ibu-ibu nanti juaranya nih. Nanti ujiannya sekalian. Ujian sekarang langsung. Iya. Oh dapat. Ada dompet ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Kang Marso. Setelah masih kerja nih. Jadi habis ini dibuka pertanyaan untuk masalah media tanam, terus masalah menghadapi setak, cara menanam, pemilihan bibit ya. Untuk yang pertanyaan yang judulnya tadi masalah obat penyakit dan sebagainya, nanti di sesi setelah sholat zuhur. Ya, udah dipersiapkan pertanyaannya para ini dulu. Ada passwordnya yang mau tanya. Ada passwordnya. Jadi kalau ada passwordnya biar yang lain mendengarkan gitu. Kalau cuma langsung nanya-nanya kayak yang lainnya pada main HP. Jadi passwordnya gampang. Anggur merah menantu nganggur mertua marah. Ser Jawa, oke? Boleh kiri-kiri nggak apa-apa ya. Anggur passwordnya pertanyaan anggur merah menantu nganggur mertua marah. Ser Jawa. Oke ya. Ya, ya saya Pak. Kalau saya terus semangat ya. Mau bertanya pertama. Silakan. Oh yang sulit ya. Pokoknya kalau Kang Warso kesulitan ya, sarung doreng. Ya duduk poin aja. Anggur merah mertua nganggur. Anggur merah menantu nganggur mertua marah. Sampai gini Pak. Ya terima kasih. Silakan. Kang Warso, saya Pak Heru Iwan, saya MBA angkatan 4 Kang. Makasih ya. Jakarta sekarang hujan terus nih Kang. Termasuk Jabodetabek. Saya nggak tahu di Cilacap seperti apa. Sama, saya juga. Iya. Yang paling ditakuti oleh pengangguran adalah hujan. Walaupun di Al-Quran hujan itu berkah ya Kang. Terutama yang nggak punya greenhouse seperti saya. Kang, pada fase yang sudah umur buah itu 2 bulan. idealnya Sebulan lagi atau sebulan 20 hari panen. tiba-tiba hujan dan itu tanpa Greenhouse itu seperti apa Kang? untuk pembukaannya. Apakah Kita lanjutkan lagi pupuk happy pembuahan atau kita kembali lagi lagi ke pupuk awal? Itu jika tanpa greenhouse. Kita mohon masukan seperti apa Kang? Jadi sekali lagi dia sudah di fase pembuahan, sudah berbuah, sudah 2 bulan, 1 bulan lagi panen, hujan, hancur buahnya. Apakah untuk yang pohon ini kita lakukan pupuk dari awal atau lanjutkan pupuk happy? Itu pertama. Yang kedua Kang, Kang pernah menyampaikan di satu waktu bahwa pohon anggur yang bunga daunnya lebat banget, itu kadang buahnya sedikit. Mohon maksud seperti apa? Makasih. Ini langsung atau gimana Pak? Ya, langsung. Langsung jawab ya. Sebentar Pak. Baik, luar biasa ini MC-nya Pak. Woi, makasih. Suruh joget-joget juga. Ya. Nih kita kasih jeda dulu biar minum dulu, silakan dulu. Udah minum. Ya, biar kalau enggak. Oke, pertanyaan pertama ya dari Pak Iwan Pak RW. Kalau ada yang mau ngurus-ngurus KTP Pak RW. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Irwan termasuk penggerak anggur di Jakarta ya. Dan saya mungkin kenal sudah lama. Beliau ikut di kelas mentoring. Alhamdulillah bisa ketemu Pak. Salam kenal dari saya. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama adalah kondisi pasca rusak karena hujan. Jadi ini kembali kondisinya ini nantinya tetap terbuka atau pakai atap? Terbuka. Nah kalau untuk terbuka, jadi kalau anggur ini kita mungkin sudah tahu resikonya anggur adalah hujan. Maka ketika menanam di lahan terbuka tanpa naungan UV dan di musim hujan, maka besar banget itu resikonya ya tadi mungkin gagal panen, buah pecah atau apa, busuk itu sudah saya alami jauh hari sebelumnya. Dan untuk bagaimana mensiasatinya ya kalau memang kita akan melanjutkan tetap di tempat terbuka, maka sebaiknya untuk pembuahannya hanya dilakukan saat musim kemarau. Jadi hanya bisa 1 tahun sekali. Jadi nggak bisa kita mau memaksakan mau dibuatkan musim hujan ya siap menanggung resiko gagal panen itu harus siap. Terus
apa saja persiapannya. Nah, untuk pemupukannya itu mulai dari foundation pruning. Jadi karena kita mentargetkan untuk panen di musim kemarau, itu kalau pengalaman di antara bulan September. Jadi mungkin itu maksimal di September. Kita ambil juga jenisnya, untuk jenis yang cepat atau yang standar. Jadi kalau cepat bisa diambil 7 bulan. Jadi 7 bulan ini 3,5 bulan untuk foundation dan 3,5 bulannya untuk pembuahan. Nah, sebaiknya kita mulainya dari bulan, jadi nanti antara bulan Februari, Pak. Jadi Februari baru mulai di pangkas foundation, baru setelah pangkas mulai intens lagi pemupukannya. Jadi kalau sekarang biarkan saja, cukup dirawat, yang penting tanaman tetap hidup. Jadi nanti fokus setelah Februari itu nanti foundation 3,5 bulan, baru di Februari, Maret, April, antara bulan Mei baru pangkas pembuahan. Nah, itu pupuknya tetap rutin aja, seminggu sekali kalau biasa pakai pupuk happy. Nanti baru panen di bulan September. Nah, dari September ke itu sebaiknya sih libur aja dulu. Jadi itu untuk kondisi lahan terbuka. Nah, apapun untuk lahan yang pakai naungan, sama juga kondisi pembuahan di musim hujan awal itu sangat tinggi tantangannya. Walaupun sudah pakai atap, tetap resiko busuk itu masih ada. Jadi karena kondisi kelembaban, ya kalau mau lebih ringan ya sebaiknya menghindari untuk ada buah di bulan-bulan hujan yang tinggi. Ada buah atau ada bunga pentil, kalau pentil masih oke. Yang enggak ini di buah matang. Jadi resiko lebih tinggi saat bunga matang di bulan-bulan ini. Jadi ini pengalaman sekarang. Jadi saya ada tanaman berbuah ini di bulan November ya, dan itu alhamdulillah berjamur. Nah, jadi mungkin nggak panen. Nah, jadi ini untuk pelajaran juga. Mungkin sebaiknya ya sebelum hujan sudah habis panen. Jadi nanti kalaupun ada buah nanti bisa di akhir musim hujan, itu bisa. Itu Pak. Terus, nah untuk vigor, jadi kalau tanaman anggur itu ada yang namanya vigor. Jadi vigor itu ditandakan dengan tanaman yang subur. Nah, kalau anggur jangan senang dulu kalau tanamannya subur, bahkan terlalu subur, itu malah pengaruhnya nggak baik untuk pembuahan. Jadi untuk beberapa varietas itu yang tanaman terlalu subur cenderung susah dibuahkan. Ataupun kalau berbuah itu bunga atau buahnya kecil atau sedikit. Makanya ini nanti pembahasannya akan panjang banget. Mungkin next time kita bikin khusus bahas tentang vigor ini. Jadi intinya kita menjaga tanaman jangan terlalu subur. Jadi ada namanya canopy management. Jadi kita harus mengatur cabang tanaman supaya tidak terlalu subur. Jadi yang bagus adalah sedang-sedang saja, nggak terlalu kurus dan nggak terlalu subur. Yang balance ya, seimbang. Nah itu, dan beberapa varietas nggak sama untuk vigoritasnya. Nah, seperti taldun itu vigor, terus Gema vigor, Dixon vigor, dan Emir vigor banget. Apa lagi ya? Banana vigor. Nah itu beberapa varietas, dan ada varian vigor yang juga selain vigor dia juga mudah berbuah. Itu seperti Dixon dan tandun. Itu walaupun vigor juga mudah berbuah, tapi tetap sebaiknya kita jaga, nggak terlalu vigor. Itu nah. Terus jadi untuk maintenance tanaman yang vigor atau yang sedang itu nantinya akan berbeda. Nah, jadi ketika tanaman vigor kita kasih pupuk banyak, itu nanti akan tambah vigor. Jadi harus kita hentikan. Jadi dengan mengatur cabang tanaman. Nah, itu mungkin dari
Kalau dari panjang cabang kita bisa menjaga di 1,5 sampai 2 meter. Atau kalau dari jumlah daun kita jaga di 30 daun. Begitu Pak RW dan teman-teman semua. Semoga bisa dipahami. Baik, oke Pak Pri, silakan untuk sesi berikutnya. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi mungkin Pak RW bertanya-tanya juga ya. Saya sampaikan pertanyaan. Beliaunya kan menanya masalah tadi kalau kena hujan pecah. Ada nggak kira-kira anggur yang gablek gitu? Hujan, nggak hujan dia tetap tidak pecah. Mau dijawab sedikit sih kalau jenisnya. Kalau untuk varian hujan itu nggak pecah. Mungkin kalau di pengalaman saya belum terlalu ya, karena kebun saya sebagai besar pakai UV. Untuk belajar ke arah lahan terbuka juga belum ada waktunya, karena kondisi lahan terus terang lahan di sana terbatas. Jadi ada juga kecil-kecil. Jadi saya fokus dulu ke yang aman dan yang memanage resiko yang lebih aja. Jadi karena anggur ini high risk, jadi harus di-maintain untuk resikonya. Mungkin untuk sedikit gambaran, jadi bisa dipilih varian-varian yang untuk pecah ya, terutama untuk pecah, varian yang berkulit tebal itu cenderung lebih tahan pecah. Nah, nanti mungkin untuk pembuktiannya bisa langsung ditanam, karena saya belum membuktikan secara langsung, mungkin sedikit dulu saja, jadi bisa dicoba untuk memilih varian yang berkulit tebal. Itu Pak Pri, mungkin ada teman-teman yang mau mengeksekusi, silakan. Enggak, jadi ini kan pertanyaan banyak nanti. Iya. Biar pertanyaan berikutnya begitu. Karena waktunya Sempit. bukan lebar. Oh, lebar. Ini berarti jam 11. Nanti sampai jam 10.35. Nanti dilanjutkan sesi yang kedua. Jadi jangan bilang waktunya pendek, panjang. Karena narasumber tunggal. Biasanya narasumber kan ada 6 tuh berjejer. Gitu. Tapi kalau sejam Nah, ini bisa dilihat dia relax, santai, kelihatan profesionalisme. Tepuk tangan buat Kang Marcel. Biasanya narasumber datang dia kaku gitu kan, kayak orang mau disunat kaku. Takut pertanyaan sulit. Kalau Kang Marcel udah terbukti hebat. Tak tes lagi, tak dua. Komunitas Anggur Depok. Tepuk tangannya. Tapi Mas, Bapak itu udah berdiri dari tadi. Oke Pak, silakan Pak. Yang nanya tua-tua terus. Tadi muda tua gitu kan. Ini kalau terlalu bawah dapat dulu sebelum bertanya. Bapak dapat dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Marcel. Nama saya Surojo. Saya tinggal di Bogor. Saya suka sekali menekuni tanaman anggur. Saya setelah pensiun, saya langsung tanam anggur. Tetapi sampai saat ini belum berhasil. Nah, ini yang saya tanyakan. Tadi untuk mengatasi stagnan dari anggur ya, di antaranya adalah bibitnya kurang bagus. Betul. Bagaimana cara memilih yang bibit yang bagus itu? Yang kedua, bibit kan ada yang dari beting, ada yang dari cangkok, ada yang macam-macam. Itu yang paling bagus yang mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya Mas, Kang. Jadi panggilan akrab aja Kang Marcel. Sebenarnya beliaunya ini namanya bagus Pak. Agus Yudi Pardianto. Makanya tadi tak bilang yang datang Pak Agus Yudi Pardianto. Kang Marcelnya ketinggalan. Oke, silakan Kang Marcel. Ya baik, terima kasih Pak Surojo. Salam kenal dari saya dan bagus ini pertanyaannya. Jadi bagaimana memilih bibit yang baik? Mungkin masukan juga untuk teman-teman yang memproduksi bibit. Jadi usahakan kita bikin bibit itu yang sebaik-baiknya untuk para customer kita. Jadi yang pertama untuk bibit yang bagus itu akarnya sudah bagus. Jadi kalau akar itu dari usia. Jadi semakin lama usianya biasanya akarnya akan semakin bagus. Jadi bibit yang bagus akarnya banyak dan sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua tinggi. Jadi untuk tingginya itu minimal
60 cm. Itu bisa ini dari sulur sudah par. Biasanya kalau tinggi-tinggi segitu itu sekitar usianya kalau dari bibit grafting itu antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. Jadi paling cepat dari grafting rootstock ya, bukan dari grafting cutting. Jadi grafting dari sambung pojok itu 1,5 bulan. Nah, makin tua tentunya akan makin bagus. Terus itu tunasnya itu sudah tua, pangkal tunasnya sudah tua. Nah, bibit yang seperti ini walaupun patah sampai 1 mata itu masih aman. Jadi dipotong sampai sisa 1 mata itu nanti akan tumbuh tunas baru dan biasanya akan lebih vigor. Itu jadi yang pertama akar sudah bagus banyak, terus cabang tunasnya tua. Terus kalau kita acu usia 1,5 bulan dari grafting, atau kalau dari cutting itu minimal 3 bulan. 3 bulan dari cutting, atau dari kalau kita perbanyakan dari grafting cutting itu 3 bulan. Terus selanjutnya untuk dari bahan material tanamnya, jadi kalau dari cutting itu cutting yang bagus adalah ukuran pensil sampai spidol. Usia cabangnya 6 bulan. Nah ini nanti kalau untuk teman-teman pembibit setelah ikut acara ini nanti kedepannya harus sudah berubah. Jadi yang biasa pakai cutting besar mohon untuk diubah pakai cutting yang kecil-kecil saja. Jadi itu sangat besar pengaruhnya. Jadi karena dari cutting yang kecil itu akarnya tumbuh lebih bagus. Jadi ini nggak hanya untuk saat ini, nanti untuk ke depan tentunya tanaman yang tumbuh yang akarnya bagus akan pertumbuhannya akan lebih bagus juga. Gitu. Terus kemudian untuk teknik grafnya juga kalau pengen lebih simpel ya pilih yang dari sambung pucuk, karena itu sudah terbukti dari bibit yang sudah tua, otomatis hasil sambung pucuk itu kualitasnya akan lebih bagus dari bibit grafting cutting. Nah, adapun kalau untuk grafting cutting yang pertama pilih yang cutting ukuran pensil dan usianya minimal 3 bulan, atau seperti tadi di tinggi apa namanya 60-an. Ya mungkin itu untuk kriteria bibit. Jadi ini bisa untuk kita para penanam dan untuk seller bibit juga, produsen juga nanti semuanya masuk. Jadi ya mungkin itu aja. Kembali ke Pak Tri, silakan Pak. Oke, gimana Pak? Jawabannya pas ya Pak? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Warso. Tapi rata-rata bener kalau ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu, ini jangan tersinggung ya Bu ya. Itu kalau milih bibit biasanya Pak, aku minta yang batangnya besar, keras, kaku, yang udah gede gitu kan. Kalau dikasih batang segede pensil biasanya menolak karena punya image. Ya, biar kelihatannya pas image itu kalau batangnya gede, cepat gede, vigor gitu. Padahal saya bilang kalau nanamnya di tanah, saya takut-takutin ya. Itu nanti kalau dia hidup separuhnya mati karena batang terlalu gede, yang batang bawahnya dimakan rayap. Tuh, berakhirnya innalillahi mati ya. Itu seperti itu. Sebentar mungkin ada yang kurang. Jadi tadi adalah bibit yang bagus mau dari stek, dari sambung atau dari cangkok. Jadi untuk kualitasnya bisa dari stek, on root atau dari grafting. Nah untuk cangkok sendiri kalau saya nggak merekomendasikan. Jadi karena kualitas bibit cangkok itu kurang bagus, terutama kalau yang dicangkok dari cabang muda. Nah, kalau dari cabang tua mungkin bisa sama, tapi ngapain dicangkok kalau tua itu di stek aja tumbuh. Oke, itu tambahnya. Masih dapat tambahan kan, bonusan Pak. Nanti berarti dapatnya kaos Pak, bonusan. Itu benar. Jadi kalau berarti kita pilih bibit itu sebaiknya yang kalau pakai graftingan rootstock nggak terlalu gede Pak, kawan saya. Cukup segede pensil atau sejempol tangan. Nah, jadi kita biasa Pak, saya itu kalau beli rootstock nyarinya segede lengan-lengan gitu. Karena ibu yang datang, saya minta rootstocknya yang gede Pak. Kalau yang kecil nggak mau. Nah ini ternyata pengalaman Kang Warso yang udah malang melintang di dunia anggur, rootstock kecil lebih bagus. Jadi di sini jujur di belakang Kang Warso ada ribuan rootstock di bawah.
Segede pensil sampai jempol kaki ya Pak Indra, apa coba Pak Indra? Berarti siap-siap akan laris nih, Ustaz, apa namanya? Bibit dari Bapak Indra Jam dari Komunitas Anggur Depok. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya tadi dari sini. Ibu-ibu ya, ayo Bapak ibu-ibu. Mohon maaf sudah kiri dulu ya Bu ya, jangan cemburu. Jadi ibu-ibu ini sangat serius Bu. Tadi saya lihat ini ibu serius banget. Mohon maaf umur berapa ibu? 72. Oh 72, tapi dari rambutnya masih muda Bu ya, masih kelihatan cantik. Ibu ini cantik loh ya, mudanya nih tua aja kelihatan bekas-bekas cantiknya. Ya. Cantik setelah tua. Oh begitu Bu? Iya. Karena muda banyak penderitaan gitu? Iya. Oh. Saya ada 2 pertanyaan ya. Saya Asia Diana Saragi. Rumah saya di Mutiara Depok. Ya. Ibu, Tapi sebetulnya saya di habis ini password dulu ya. Password. Ini anggur merah. Anggur merah. Menantuku nganggur, aku marah. Nganggur, aku marah. Saya ada punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya 3 tahun yang lalu menanam anggur dari pinggir jalan. Dan ternyata dia Isabella. Sudah tinggi sekali seperti ini tidak berbuah. Karena saya nanamnya salah tanam. Saya korek tanah, saya tanam, sudah. Nggak saya pupuk, nggak saya apa-apain. Nah sekarang itu Mas udah, ya saya apain itu? Karena salah tanam. Bagaimana? Apakah harus saya bongkar atau saya tambah aja? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah dari situ saya punya banyak anggur. Ada 8 pot anggur, ada 6 di pot, 2 di tanah dan Isabella ya kan? Iya. Jadi sekarang itu sudah 3 bulan saya tanam di tanah. Nah, dan yang di pot juga itu saya mau sambung pucuk. Sebaiknya bagaimana saya? Baik atau saya harus buang itu, saya beli yang baru? Karena saya pikir itu sudah gemuk. Jadi saya merasa sayang, jadi saya mau tanya dia apain itu. Iya. Oh, terima kasih. Ya silakan. Itu biar menambah semangat untuk dipakai. Pakai ya. Iya, tapi tolong sikapnya ya Bu ya. Kalau pakai topi riba sikapnya harus mirip-mirip TNI. Ya makanya lirik kanan lirik kiri gitu. Ya Mas Hadi lempar batu ini Mas Hadi. Silakan Kak Marcel. Oke baik, terima kasih Bu. Jadi anggurnya Isabella sudah 3 tahun dan harus diapakan. Jadi mungkin nggak perlu dibongkar Bu, karena sayang kita sudah menunggu 3 tahun dan pohon sudah terbentuk. Jadi paling kalau untuk itu bisa di grafting atau disambung. Nah nanti mungkin buat teman-teman komunitas di Depok bisa dibantu ibunya nanti untuk disambungkan. Sudah pernah disambung sekali, gagal sama Yosiana. Oh gitu ya, nanti dicoba lagi Bu sampai berhasil. Nah, biasanya jangan kapok Bang. Kalau untuk sambungnya mungkin lebih bagus dipangkas dulu. Dipangkas terus ditumbuhkan tunas baru sambung di tunas. Sudah tumbuh sekarang. Sudah umur berapa? Yang udah 2 bulan lebih. Pemangkasannya mungkin sudah terlalu tua, mungkin bisa dipangkas ulang supaya dan mungkin kalau untuk waktunya nunggu kondisi musim hujannya. Jadi kalau sekarang agak riskan untuk sambung menyambung. Jadi supaya nggak gagal nanti nunggu agak musim hujan. Terus yang saya tanam Yang tanam juga bisa disambungkan. Jadi nanti bisa menghubungi Mas Faris mungkin untuk dibantu penyambungannya. Jadi lebih bagus meminta bantuan yang sudah biasa menyambung gitu. Hanya itu aja Bu. Atau Pak Pri mau menyambungkan? Kalau saya yang datuk saya gak enak, takutnya dipasang karpet merah kan gitu. Jadi bisa sama Mas Apin, bisa Mas Faris, ini ahli-ahlinya banyak Bu. Nanti sebelum pulang mintain aja nomor teleponnya ya. Terus nanti Ibu biasa share log. Ya, siap Mas Apin? Mas Faris Firza siap? Mas Saib siap? Oh Mas Heri juga siap. Oh, posisi di mana Bu? Rumahnya Bu? Mutiara Depok. Villa Mutiara Depok. Jalan Tol Iskandar. Oh, Jalan Tol Iskandar. Mutiara Depok. Mutiara Depok. Yang paling dekat siapa itu? Antara TikTok dengan Polsek. Masa paling dekat? Oh, Tanah Baru. Tapi paling dekat siapa? Oh, Mas Bisma. Mas Bisma siap tempur. Nanti ditolongin Bu. Kalau nggak ada yang nolongin, biar saya datangin dia.
Ya, saya nggak akan main ke rumahnya, saya lewat Pak lempar beranak. Oke, berikutnya aduh, bingung saya. Siapa duluan ya? Tapi mohon maaf, ibu itu duluan. Nanti setelah itu ya. Setelah Bu Siti. Oh, namanya Bu Siti ya Bu. Bu Siti tahu artinya Bu? Bu Siti artinya lemah lembut. Nah, makanya orangnya kelihatannya lemah lembut. Kelihatannya ya Pak. Jangan lupa passwordnya. Paspornya nontek ya. Anggur merah menantu anggur berdua barang Biasanya kalau ibu bilang serces agak-agak malu. Iya malu Pak. Perkenalkan nama saya Siti. Mohon maaf saya kayaknya Yusuf ya, saya dari Tebet bukan dari Depok. Jadi sejak 4 bulan lalu mulai Agustus kami mulai merintis untuk menanam anggur Pak. Saat ini punya 7 bibit. Nah, di antara bibit kami itu kami kan belinya dari seller yang berbeda ya. Jadi kami ada 4 bibit yang dari seller yang sama. Itu pertumbuhannya stuck gitu. Jadi kami beli ada yang panjang tinggi 1 meter, tapi ada juga yang masih 30 cm ya. Mungkin itu kesalahannya yang tadi Bapak ungkapkan. Jadi dari 4 bibit itu semuanya stuck. Jadi pertumbuhannya itu sebulan itu nggak sampai 10 cm Pak. Itu padahal udah kami bom macam-macam ya. Jadi udah kami kasih NPK 16, udah kami kasih magnesium sulfat, udah dikasih atonik. Terus udah kasih mikoriza gitu, tapi kayak stuck gitu. Padahal tiap hari kami nyiramnya pakai air kolam karena konsep kami itu zero waste, jadi nggak ada yang terbuang dari apa yang kami kelola gitu Pak. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya selain pakai Abemix ya Pak? Karena kami juga sempat pakai Abemix, kayaknya kurang Pak, kurang tetap kayak 10 cm sebulan itu. Jadi pertanyaannya, apakah ada cara lain Pak untuk mengatasi stak itu? Yang pertama, yang kedua, kami kan pakai air kolam ya Pak istilahnya, air kolam atau air filter kolam ikan untuk menyirami tumbuhan kami. Kalau misalnya dicampur dengan Abemix, apakah memungkinkan atau harus selang-seling gitu? Sebagai informasi, ikan kami kasih kacang hijau Pak untuk makan gitu. Jadi kan pasti airnya akan bercampur dengan ekstrak kacang hijau. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kami punya bibit Bravissimo. Jadi udah tingginya hampir 2 meter, tapi dia kutilang gitu, nggak gendut-gendut gitu. Udah sempat kami kasih tunas butnya itu udah dikasih atonik, tapi nggak semua tunas butnya tuh tumbuh gitu. Jadi kami agak bingung. Sementara di sisi lain kayak tunas airnya itu minim gitu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Yang 4 bibit setak jangan bilang dari saya loh ya. Ayo. Jadi, atau dari saya? Bukan kan? Nah kalau dari Pak Pi nanti siap diganti Bu. Bukan, maksudnya kalau dari saya nanti reputasi saya sebagai ini menurun. Kayak ini bercanda aja maksud. Jadi udah biasa dunia anggur tuh loh, lebih cantik pakai itu, sama kayak ibu itu lebih cantik Bu pakai topi itu. Oke, silakan Kang Marcel. Ya, baik Bu. Selamat datang Pak Haji Komar. Nah itu Pak Haji Komar grup anggur Depok juga. Beliaunya yang saat ini lagi viral teranya buahnya. Nah teranya itu buahnya dari jenengan, jadi oren. Begitu matang pun matahari oren, cakep. Kang Pak Haji Komar, dia bos roti kepo. Udah barangkali rekan-rekan di Depok mau bikin usaha roti kepo, silakan hubungi beliaunya ya. Roti kepo lagi viral. Oke, monggo silakan Kang Marcel. Oh iya baik. Baik Bu Siti. Jadi kalau dari misal sudah dilakukan berbagai ini dan masih nggak teratasi ya, opsi terakhir adalah diganti bibitnya. Jadi mungkin sudah putus asa sampai situ ya sebaiknya, karena ya gimana lagi udah dikasih Abemix aja nggak naik gitu. Jadi ibaratnya kalau bibitnya nggak ada masalah kan dikasih pupuk bagus itu pasti akan ada perubahan. Dan tambah lagi ada air kolam itu subur Bu. Kalau memang kondisi media tanam oke, pupuknya oke, tapi tanamannya kurang bagus ya itu pasti dari bibit.
Ya mungkin dari awal belum paham membeli bibitnya atau gimana ya itu. Nah dari situ, jadi untuk kedepannya mungkin sebaiknya ya diganti dengan bibit yang bagus seperti tadi saya sampaikan. Nah untuk yang satu lagi, untuk yang kutilang, kondisi cahayanya penuh. Terus, oh ya itu tanahnya gimana Bu? Bisa diceritakan? Oh, berarti ada media tanam ya. Jadi, kalau ada media tanam artinya tidak ada masalah dengan tanah. Jadi kembali ke mungkin jadi bawahan bibit juga. Nah kalau yang kutilan tadi bisa coba di istilahnya diremajakan. Jadi kalau cabang sudah tua bisa dipangkas pendek, nanti ditumbuhkan tunas barunya. Itu dipelihara satu aja cukup. Kalau biasanya untuk tanaman yang akar sudah terbentuk sudah banyak, kalau setelah diremajakan pertumbuhan tunas barunya lebih bagus. Itu kalau kondisi bibitnya bagus. Jadi bisa dicoba nanti dipangkas terus diamati untuk pertumbuhan tunas. Kalau memang oh ya setelah dipangkas tentunya pupuknya lebih intensif, boleh abemik dan air kolam. Ya, kalau untuk aplikasi boleh dicampur. Jadi ambil air kolam terus tambahkan abemiknya. Itu boleh dicampurin. Jadi tadi stepnya dipangkas dulu, tumbuh tunas, terus dipupuk rutin. Ya kalau mau dari bawah nggak apa-apa, satu jengkal bisa. Yang penting syaratnya sudah tua, cabangnya tua. Ya mungkin begitu Ibu. Ya tetap semangat ya, walaupun harus menanam baru. Nah nanti kalau mau beli bibit yang bagus, mungkin Pak Dwi bisa rekomendasikan. Oh, bisa rekomendasikan ke Kang Warsa. Terbukti bibitnya ampuh. Itu udah saya bilang kan. Oh, jangan dilihat kecilnya, khasiatnya. Ya, jadi bisa kalau YouTube-nya di Rafatin Farm. Tapi adminnya udah cowok percaya sekarang adminnya. Oh, masih cewek, sama cewek biasanya bisa ini. Karena kalau bibit dari Kang Warsa kalau nggak gede nggak dijual ya. Kalau saya baru lahir udah dibeli saya kasih. Kalau Kang Warsa mengutamakan kualitas, tidak kuantitas. Kalau saya kuantitas. Tuh, jadi kalau belinya pengen yang bagus ya Kang Warsa sudah terbukti. Termasuk anggur-anggur saya 50% dari beliaunya. Hasil kemarin ada tulisannya Trans KW berarti Kang Warsa, Trans W2 berarti Purwarber, Trans YT berarti Yatno Gondrong, itu ada. Jadi ada KTP-nya semua. Di tempat saya alhamdulillah ber-KTP. Tapi sekarang KTP nggak laku. Ya, tak kasih tahu nih. Kalau kemana-mana, jangan saya mau nih makan di warteg, tinggal KTP nggak diterima Bu. Sekarang harus pakai kartu vaksin nih, kartu vaksin baru diterima ya KTP. Oke, itu hanya spekulasi Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Jadi kalau memang susah untuk ditangani, udah cabut aja. Ya. Bibit murah aja kok, nggak mahal. Kecuali kalau belinya di Amerika harus naik pesawat, ngurus akomodasi dan lain-lain kan. Langsung WA beliaunya, jangan beliaunya, adminnya WA. Kalau dong kirim tadi saya masih pertanyaan gitu. Nanti insya Allah di apa ya? Didahulukan ya. Ya. Didahulukan Bu. Oke, berikutnya cowok ya. Belum tadi udah ngadulan. Belakang. Itu yang belakangnya tapi kemana tuh? Mas Heri. Oh, enggak jadi Mas Heri. Mas Heri duluan. Ya Mas Heri duluan, gak enak saya. Ntar kalau main ke rumahnya tutup pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya anggur merah. Anggur merah, menantu nganggur mertua marah. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Heriawan dari Tanah Baru, dari Depok, Putra Mandiri. Yang ingin saya tanyakan, untuk pemupukan bibit ya, bukan indukan ya. Karena saya lebih condongnya ke bibit, ya kan, untuk nyuplai para youtuber kayak di Jawa. Jadi yang saya pertanyakan untuk perawatan pembibitan, kalau kita menggunakan hydro, ya maaf sebenarnya simpelnya kurang ya. Kalau orang sibuk itu kan kalau suruh satu-satu gitu, kelihatannya Ringo kalau belinya banyak gitu. Jadi
adakah alternatif lain selain hidro yang mungkin pupuk dengan kayak fosfat atau kayak nitrogen atau kalium? Saya lihat bibitnya Kang Warso itu kok bisa merinding gitu lihat. Karena tanpa ajir pun dia bisa berdiri sampai 1,5 meter untuk bibit Kang Warso. Itu makanya saya ingin belajarnya untuk pemupukannya di Kang Warso. Terima kasih banyak. Itu pertanyaannya lumayan bagus, tapi kayaknya nggak dapat hadiah. Tapi bisa Pak? Saya sudah sering kirim. Oke, nanti tak kasih yang untuk setahun aja ya, untuk setahun. Iya, itu pertanyaan saya bagus karena saya lihat di depan rumahnya ini ada ribuan bibit. Itu sebenarnya kalau saya datang itu saya hina, bibit jelek gitu. Jadi dia bibitnya banyak green tea ya. Apa keturunan kejahatan rambut kayaknya? Oke, silakan Kang Warso. Ya, terima kasih Om Heri. Jadi emang untuk bibit bagus itu ya nggak bisa dibuat dengan sembarangan, ya harus intensif juga. Nah mungkin untuk mensiasati kalau memang apa ya terlalu banyak pekerjaan atau apa ya bisa diperjarang untuk aplikasi pemupukannya. Jadi mungkin lebih jarang di 3 atau 4 hari sekali bisa. Itu tapi dengan dosisnya dinaikkan. Jadi kalau misalnya satu harinya 5 per liter, berarti kalau 3 hari bisa ditambah sampai 15 gitu, dengan jumlah volume yang sama. Jadi konsentrasi yang dinaikkan. Terus kalau untuk bibit yang tegak itu nggak hanya dari pupuk, jadi yang paling utama adalah cahaya. Nah kalau teman-teman bikin bibit rapat-rapat ya agak susah untuk menjadi bibit tegak. Jadi kalau di saya space-nya cukup rendah, jadi jarak antar bibitnya rendah. Makanya kalau untuk ini butuh space-nya lebih luas, tapi hasil bibitnya ya bagus. Jadi nggak perlu hasil pun tegak. Ya begitu. Ternyata rahasianya ada di jarak antar bibit Kang Warso ya. Ya. Sementara ini kami termasuk Mas Heri ini pembibitan, mohon maaf ya, kalau bisa lahannya sempit isinya banyak. Bahkan ada yang di pangku. Saya bilang ini kayak naik angkot aja bibit di pangku. Kalau nggak percaya bisa dilihat gitu. Kalau saya pribadi saya nggak menyombongkan diri, saya bikin bibit itu 100 yang jadi 115. Bener. Ya tepuk tangan dulu dong. Jadi dari 100 bibit yang saya tanam jadinya 115, yang 85 dari Mas Heri, yang 15 dari saya. Artinya matinya banyak. Saya belum pernah menemukan saya bikin grafting 50 terus jadinya 40 belum pernah. Yang jadi 10 yang gagal 40. Ternyata teman saya sudah banyak. Mas Heri begitu juga nggak? Oh enggak ya? Dia bilang katanya enggak, tapi saya lihat ada karung-karungan yang numpuk di kebun. Oke, silakan Kang Warso. Ya, dilanjut Pak. Iya, pertanyaan berikutnya tapi sebelah saya, Mas apa namanya? Mas Kemal dari Timur Tengah. Namanya kok keturki-turkian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kemal dari Kukusan, Beji. Passwordnya anggur merah menantu, nganggur mertua marah, jelas. Coba diulang sekali lagi. Ada gayanya gaya dulu. Ya. Masih ada. Pertanyaan pertama, Kang Warso, untuk fermentasi apa bisa dipisah? Kan tadi ada pupuk kandang ya. Boleh nggak pupuk kandang ini kita bisa fermentasinya dengan sekam bakar dan sekam mentah? Karena kemarin saya pernah beli pupuk kandang ini banyak cacing dan hama-hama lainnya. Nah itu gimana treatmentnya sebelum bisa kita pakai? Apakah fermentasinya pakai apa? Dan saat fermentasi itu apakah boleh ditambahkan semacam TSP, uradan, atau dolomit atau yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai Abenix-nya Kang Warso, tapi juga pakai NPK. Apakah itu boleh? Jadi misalnya Senin saya pakai NPK 16-16, Rabu
Abenix, Jumat, Abenix. Nah, begitu aja berulang setiap minggu. Apakah boleh atau enggak? Kemudian yang ketiga, alhamdulillah satu pohon paldun baru 2,5 bulan saya pangkas, baru mau membutuhkan sekunder karena ada ulat dan segala macam, saya pangkas. Batang masih hijau, tumbuh klaster bunga 3 biji. Nah itu sekarang sudah berbentuk beri. Apa treatmentnya seperti apa selanjutnya? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya buat Mas Iman. Ini sebenarnya pertanyaan ini season kedua kalau saya ya, tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya nggak ada season pertama, season kedua ditanyakan aja. Sebenarnya untuk masalah pemupukan dan lain-lain ini season kedua. Season pertamanya tadi masalah membuat media tanam, terus penanaman, pemilihan bibit. Pupuk masuk. Oh masuk. Oh begitu ya. Hama penyakit ya. Oh hama penyakit. Oke. Saya juga sama seperti tupingnya tepuk buah gitu kan. Cuma kalau pengangguran sejati kayak Kang Warso belum saatnya buat dipotong dulu buahnya. Oke silakan Kang Warso. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama perihal fermentasi. Apakah fermentasinya dicampur bareng atau dipisah itu bebas, jadi sesuai selera aja. Intinya mau dicampur atau dipisah sama saja. Tetapi kalau melihat kalau untuk sekam mentah sendiri itu akan lebih bagus ketika dicampur pupuk kandang. Jadi karena proses di pupuk kandang itu juga banyak mikrobanya yang untuk proses dekomposisi. Jadi ketika dicampur itu akan lebih bagus. Nah, kecuali untuk sekamnya itu sudah lapuk, jadi memang sudah timbulan lama. Nah, nanti di waktunya itu pengaruh di waktu fermentasinya. Dengan bahan-bahan yang sudah matang, waktu fermentasinya akan lebih cepat. Kedua, kalau mau menambah TSP atau yang lain kuranan itu boleh. Jadi bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau saya ini alirannya nggak suka yang ribet, jadi cukup yang praktis saja. Maka nggak sering nambah-nambahin gitu. Kecuali khusus ya. Jadi untuk treatment khusus kalau ada hal-hal yang lain mungkin bisa. Nah untuk cacing tanah ini sebenarnya cacing tanah bukan hama. Ya, itu adanya cacing tanah ini menunjukkan bahwa media itu subur. Nah kalau jadi nggak perlu dihilangin. Malah ketika difermentasi cacing itu akan pergi sendiri karena suhu akan otomatis naik ketika terjadi penumpukan. Jadi ketika media ditumpuk itu suhunya akan naik. Nah itu untuk proses alami yang menandakan bahwa proses dekomposisi berjalan. Jadi di awal-awal 1-2 minggu biasanya akan terjadi kenaikan suhu. Tapi syaratnya tumpukannya paling enggak minimal 60 cm. Jadi kalau idealnya di 1 meter. Baik itu ditumpukan maupun di lubang. Jadi kalau lubang hitungan kedalaman, kalau ditumpukan itu ketinggian. Dan kondisinya lembab. Jadi untuk lebih bagus kita harus menjaga kelembaban media tanah. Tadi ada lagi nggak ya? Ya ada lagi tadi yang terakhir yang masalah baru 3 bulan dipotong keluar bunga itu diapain gitu? Nah, jadi kalau bunganya dijual apa di? Nah kondisinya ada atap atau enggak? Jadi kalau kondisi sekarang beratap ya lanjutkan saja karena masih aman. Nggak ada. Jadi intinya yang penting jumlah daunnya cukup dan sehat. Untuk pemupukannya sama, tetap rutin aja seminggu sekali. Boleh dicampur ya NPK? Oh boleh. Jadi ABMIX sama NPK boleh. Ya mungkin begitu. Yang lain. Sudah jelas sudah Mas Iman. Kalau nggak jelas nanti secara pribadi Pak Mata di pojokan, oke? Ya, saya kasih waktu tersendiri. Ini Pak Ube terus serius, nggak tanya-tanya Pak Ube. Ini Pak Ube perwakilan dari Kopassus ya. Pak Ube itu kalau ramai-ramai malu, tapi kalau sendiri malu-maluin. Oh iya. Ya, kalau sendiri kayak ban bocor. Iya. Tahu singkatannya Kopassus Pak? Nah. Kalau di sini ada kopi ya, Kopassus kopi panas campur susu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kawan saya. Ya boleh. Oke, terima.
Bismillahirrahmanirrahim. Pakai password nggak Bang? Pakai password nggak dapat topi. Oh, anggur merah menantu nganggur mertua marah Sernya dua kali. Ser jos. Perkenalkan saya Dedi dari Sukatani Tapos Depok. Saya mau nanya Kang Warso, saya nanam sudah 1,5 tahun anggur perang, Senineng, ada flamenco, dan sekarang juga sudah berbuah lumayan. Yang termasuk kemarin sekitar 50 dongkol satu pohon, tapi nggak ada yang bisa dimakan karena busuk. Jadi kita sudah mencoba ya mengatasi ini dengan cover fruit, kira-kira segitulah, umur berapa ya, 2 bulan lebih, hampir verase. Saya coba dengan fruit cover, begitu saya buka terbosok. Saya coba buka dengan ada yang bilang dengan cara disiram air atau dimandiin, karena saya anggur tanpa atap ya, saya langsung disiram. Kalau habis hujan saya siram air, dimandiin istilahnya, kayak dicuci gitu, tetap bosok. Akhirnya nggak kemakan. Pertanyaannya, di musim hujan ini apakah kita mendingan mempertahankan bosok dan paling bisa dimakan 2-3 butir per dongkol, atau sekalian dibabat habis saja nunggu masa pruning di musim kemarau? Pertanyaannya itu aja, karena pikiran saya kalau misalnya dipangkas habis buahnya walaupun nggak enak dimakan, mungkin nutrisi bisa membantu ke pencabangan, membesarkan batang pokok, primer sekundernya. Mohon petunjuk Kang Warso, itu aja. Jadi sudah diatasi dengan fruit cover nggak berhasil, dicuci setiap habis kehujanan, dimandiin juga tetap busuk, akhirnya ya nggak kemakan. Terima kasih, izin Pak. Oke Pak, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Sama, saya juga pernah gitu Pak, busuk terus gitu kan. Nah itu solusinya gini, maksudnya solusinya supaya nggak busuk bagaimana gitu. Mungkin ada ilmu khusus atau mungkin harus datang ke mana gitu, minta suhu siapa gitu. Kalau kedua Mbak Dukun udah nggak zamannya Mas Kang Warso. Iya, silakan Pak. Baik, ya terima kasih. Jadi ya sama Pak, sama kayak di saya sekarang, jadi sama saja. Kalau Bapak nggak pakai atap, saya udah pakai atap, tetap masih busuk. Bagaimana tuh Pak ya? Nah itu, jadi kalau anggurnya dibuka dimakan ternawar, kalau dibungkus jadi busuk, akhirnya bingung harus ngapain ya. Ya kalau untuk saya sih ya, ini untuk pengalaman. Jadi untuk ke depan nanti bisa diperbaiki. Adapun untuk kalau ini, jadi mau dipotong atau dibiarkan, nanti akhirnya ujungnya juga busuk, lebih baik dibiarkan saja. Sambil mungkin kalau dicek aja kalau ada yang busuk itu segera dibuang. Jadi karena kalau ada satu beri sudah busuk dibiarin nanti nular. Jadi keluar jamur nular. Jadi paling enggak meminimalisir jumlah beri yang busuk lagi. Jadi mungkin bisa seperti itu Pak. Jadi kalau untuk kondisi saat ini sih memang waktunya libur. Jadi ada buah atau nggak ada buah itu nggak akan pengaruh ke tanaman. Karena nanti kita akan restart lagi di bulan Februari atau Maret. Nggak akan, karena nggak. Yang penting pohon masih hidup aja. Jadi kalau untuk nutrisi nanti fokusnya mulai di musim kemarau. Gitu Pak. Nah nanti untuk ke depan mungkin bisa disiasati lagi, supaya nggak terulang lagi, atau coba yang sekarang bisa untuk belajar. Jadi dicari gimana caranya biar bisa. Karena dari situ baru kita ketemu solusi. Hari ini kami dari tim UKM AUPI mendapatkan kesempatan berbincang dengan 2 orang penggemar anggur yang disebut pengangguran, dengan Bapak Sugandi dengan Mbak Samudra. Ada junior, ada senior. Mohon dikesankan hari ini mendapat kesan seperti apa, mendapat ilmu yang banyak dari pakar pengangguran Pak. Mbak Samudra silakan. Ya, Bapak teh mangga dulu teh.
Terima kasih. Saya dengan mengikuti acara ini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan para pengangguran senior, dengan YouTuber senior, dengan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, bagi saya pribadi. Secara langsung tanya jawab apa yang kita pengalaman pribadi, pengalaman orang lain menyangkut pribadi kita juga, jadi kita langsung dapat ilmunya, triknya. Jadi asalnya yang nggak tahu jadi tahu. Jadi tinggal saya ambil hikmahnya itu tinggal mempraktekkan di rumah. Rumahnya sudah banyak anggur? Alhamdulillah ada beberapa jenis anggur. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Forum ini bagi saya sangat bermanfaat karena apa? Sebelumnya sudah banyak belajar lewat YouTube, gitu. Tapi kelihatannya itu kan macam-macam ilmunya, ada orang yang masih belajar, ada yang sudah pakar. Jadi forum ini bagi saya merupakan konfirmasi gitu, pilihan teknis yang tepat yang disampaikan di Kang Warso ini. Yang tadinya bingung milih mana, di forum ini saya memilih apa yang disampaikan oleh Kang Warso. Kira-kira kayak gitu. Apa yang Bapak inginkan kepada generasi pengangguran, juga Mbak Samudra yang masih generasi muda, apa yang silakan Mbak sampaikan, Bapak silakan sampaikan kepada pengangguran muda, silakan. Ya Mbak, iya dulu, enggak. Kalau untuk pengangguran muda, pesan dari saya, cintailah tanaman, budayakan anggur jenis apa aja yang disuka dari warna, bentuk, rasa, atau yang genjah gitu. Untuk pemula pokoknya semangat aja untuk menanam. Ya, kalau tambahan dari saya, komunitas ini suatu saat harus ada lembaga, misalnya yang meneliti tentang jenis tanaman, tentang sarana produksi, sehingga kita tidak lagi mencari-cari gitu, nyarinya ya ke komunitas ini gitu. Jadi tidak coba-coba pupuk ini bikin sendiri juga belum tentu bagus. Kalau komunitas ini sudah ada penelitiannya, ada distribusi barangnya, itu akan lebih mudah. Itu yang saya harapkan dari grup ini.